Setelah sebelumnya diceritakan bagaimana masa lalu ayah dan ibunya Bongsok yang sama-sama merupakan agen rahasia khusus di mana mereka dihadapkan dengan dilema rasa kemanusiaan hingga membuat mereka berdua dicurigai. 이 작전 잘해줬어. 가봐. Sampai di sini agar lebih detail, kita akan beralih dulu ke latar belakang ayahnya Hiso atau Om Burhan sebelum dia bekerja menjadi agen khusus sekaligus partner Munsan ayahnya Bongsok. Jadi diceritakan kalau Om Han dulunya adalah seorang anggota gangster yang selalu loyal terhadap bosnya dan juga seluruh anggota kelompoknya. Meskipun sangat kurang dalam hal ilmu pengetahuan dan kesulitan mengingat sesuatu atau di sini biasa disebut dongo, padahal kalau dilihat dari kekuatannya yang terlalu overpower, dia bisa saja menguasai sebuah wilayah untuk dirinya sendiri jika dia mau. Namun dia tidak melakukan hal itu dan tetap memilih untuk setia kepada bosnya dan juga kelompoknya. 맞다. Dia juga memiliki julukan monster oleh anggota gengnya karena dia apa-apain gak bisa mati dan orang-orang di sana menyebutnya memiliki ilmu kekebalan yang membuatnya sangat disegani. Sampai pada satu titik, dirinya yang sudah susah payah berjuang untuk memperluas wilayah kekuasaan gengnya, dia justru seolah dikecewakan oleh bosnya sendiri yang memilih untuk membuat kesepakatan dengan rival geng mereka karena tergiur oleh cuan, hingga akhirnya mereka justru dikhianati dan berniat dibunuh dengan cara ditenggelamkan. 밀어라. Ternyata mereka berdua dikhianati oleh bawahannya sendiri untuk bisa mengambil alih geng tersebut, di mana mereka mengira dengan cara itu mereka bisa menghabisi Om Burhan yang selama ini tidak pernah bisa mereka lukai. Sayangnya mereka telah salah besar karena meskipun sudah diikat dengan borgol sekalipun, Om Han tetap mampu meloloskan diri dengan melukai tangannya sendiri yang kemudian justru membangkitkan kembali jiwa kebrutalannya. Tanpa banyak pikir, begitu berhasil kembali naik ke permukaan, Om Han langsung pergi ke klub malam dan membantai seluruh anggota geng rivalnya beserta pemimpinnya tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Namun ketika dihadapkan dengan Meki, anak buahnya yang telah mengkhianatinya, Om Han justru memberikan sedikit pengampunan dengan hanya merobek sedikit mulutnya sebagai pengingat agar dia tidak lagi asal bicara. Sejak kejadian itu, Om Han memutuskan untuk tinggal sendiri dan menjauh dari dunia kriminal, di mana saking sulitnya kehidupan setelah era gangsternya berakhir, dia bahkan sampai melakukan scam dengan pura-pura ketabrak untuk mendapatkan uang ganti rugi. Karena yang dia tahu, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan adalah dengan memanfaatkan kekuatan tubuhnya yang selalu bisa sembuh kembali, tidak peduli seberapa parah luka yang dia alami. 너 깜네. Sejak saat itu, dia juga seringkali melihat seorang cewek penjual kopi bernama Jihe yang beberapa kali berpapasan dengannya saat sedang mengantar kopi ke penginapan tempat tinggalnya. Sedikit penjelasan di mana di Korea sana ada sebuah kedai kopi yang bernama Dabang, di mana kedai kopi tersebut menawarkan layanan panggilan keluar dan yang mengantarkan adalah gadis tanda petik yang bisa dijabri. 커피 한 잔에 10,000원이나 하겠냐? Pada suatu malam, Om Han yang sedang menjalankan aksi scamnya untuk bayar kos, untuk pertama kalinya dia gagal karena pengemudi mobil yang menabraknya memilih untuk kabur dan meninggalkannya begitu saja. Lalu saat dia berusaha mengejar mobil tersebut, Jihe si cewek penjual kopi yang gak sengaja lewat di TKP lalu mengajaknya untuk sama-sama mengejar orang tersebut. Sayangnya karena udah terlalu jauh, Om Han memilih untuk pulang dan berhubung dia masih belum hafal daerah situ, Jihe pun kemudian berinisiatif mengantarnya sampai ke penginapan.
Sejak kejadian itu, Om Burhan jadi sering memesan kopi agar dia bisa menemui Jihe, dan meskipun awalnya Jihe risih karena mengira kalau Om Burhan sama seperti lelaki pada umumnya yang mendekatinya demi mendapatkan layanan gratis, namun lama-kelamaan Jihe akhirnya menyadari kalau sebenarnya Om Han mempunyai niat yang tulus, dan dari sana hubungan mereka berdua akhirnya jadi lebih dekat. Sementara itu, Meki yang kini menjadi pemimpin tempat hiburan malam setelah sebagian besar anggota geng rival yang menguasai tempat itu dibantai oleh Om Han, diperlihatkan dia sedang didatangi oleh Pak Direktur yang saat itu mencari dan merekrut orang-orang dengan kemampuan super. Saat itu, Meki dipaksa untuk menceritakan soal Om Han yang dia sebut sebagai monster karena kemampuan supernya. Dan setelah mendengar kisah itu, Meki lalu diminta untuk memancing Om Han keluar dari tempat persembunyiannya, entah bagaimana caranya jika dia menginginkan usaha hiburan malamnya terus beroperasi. 얼마나 쓸모가 있을지. Singkat cerita, Meki pun sampai agak frustasi karena meskipun dia sudah menyebarkan anak buahnya di setiap sudut kota, mereka masih belum bisa menemukan keberadaan Om Han. Meskipun begitu, anak buahnya menyarankan agar dia tetap sabar karena cepat atau lambat, Om Han pasti akan menampakkan dirinya sendiri. Setelah beberapa hari berlalu, diperlihatkan Om Han yang baru saja kembali dari warung, dia melihat motor Jihe, gadis penjual kopi yang terparkir di depan penginapannya, yang padahal hari itu dia belum memesan kopi. Lalu dari buku tamu yang ada di meja depan, dia melihat kalau Jihe sedang mengantar kopi untuk tamu yang menginap di kamar sebelahnya. Awalnya Om Han tetap profesional dengan tidak mengganggu pekerjaannya, sampai kemudian saat lewat di depan kamar tersebut, dia mendengar ada teriakan minta tolong dari dalam. Tanpa pikir panjang, Om Han pun nekat menerobos masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara menjebol tembok kamar itu, dan untuk Om Han, preman-preman level kerupuk jelas sama sekali bukan tandingannya di mana dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua sekaligus. Sialnya, salah satu dari mereka adalah adik dari ketua geng yang cukup besar di kota tersebut, sehingga dia pun langsung mengadukannya. Meskipun dihadapkan dengan orang-orang yang lebih banyak dan lebih brutal, tetap saja dia masih bisa bertahan. Namun dia tidak menyadari kalau keributan itu otomatis membuat Meki dan kelompoknya yang sudah lama mencari keberadaannya juga ikut muncul bersama dengan ratusan anak buahnya. Begitu melihat keadaan yang semakin tidak kondusif setelah kedatangan Meki dan ratusan anak buahnya, Om Han pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut karena meskipun tubuhnya akan selalu sembuh dari luka separah apapun, namun dia juga masih seperti manusia pada umumnya yang sudah pasti akan capek ketika menghadapi lawan sebanyak itu. Di antara Meki dan banyak sekali anak buahnya, ternyata Pak Direktur juga ada di tempat itu untuk melihat langsung orang yang mereka juluki sebagai monster. Namun meskipun dia sudah menyaksikan bagaimana Om Han menghadapi lawan sebanyak itu, Pak Direktur ternyata masih belum puas dan memerintahkan Meki untuk memaksa Om Han hingga mencapai batasnya. Intinya, Pak Direktur sebenarnya sedang melakukan uji kelayakan kepada Om Han untuk menilai apakah dia benar-benar pantas untuk direkrut menjadi agen rahasia khusus. Di sisi lain, Jihe yang baru saja kembali dari rumah sakit, dia mendengar info dari salah satu temannya kalau lokasi di sekitar penginapan Om Han sudah dikepung oleh polisi, yang mana Jihe pun langsung menyadari kalau hal itu pasti berkaitan dengan Om Han, sehingga dia langsung bergegas mengambil kunci motor dan OTW ke tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Om Han diperlihatkan sedang bersusah payah melarikan diri dari kejaran puluhan anak buah Meki hingga dia berkali-kali ditabrak dan terpaksa untuk blusuk-blusuk ke dalam perumahan untuk menghindari mereka. Namun sekeras-kerasnya dia mencoba untuk kabur, karena terlalu banyaknya orang-orang yang mengejarnya, mereka selalu muncul kembali seolah tidak pernah habis. Untungnya tidak berselang lama, Jihe muncul dengan myoche-nya dan langsung membawa Om Han pergi menjauh dari tempat tersebut.
Setelah semalaman kabur dan mengira kalau mereka telah berhasil menjauh dari kejaran orang-orang itu, ternyata mereka masih dikejar oleh satu rombongan lagi yang muncul dari arah depan dan langsung menabrak mereka. Lalu dalam keadaan panik setelah melihat Ji He tidak sadarkan diri, Om Han pun nekat melompat ke mobil itu dan mengarahkannya ke arah jurang agar tidak mengenai Ji He. Meskipun masih selamat, namun tubuhnya mengalami luka yang cukup parah, ditambah lagi dia masih kejepit mobil, sehingga membuat Om Han tidak bisa berbuat apa-apa ketika Meki muncul dan berniat menghabisinya dengan menggunakan senapan pemburu paus. 유지할 거야. 예? Namun di detik-detik terakhir, tiba-tiba muncul sesosok manusia di atas langit yang menembak Meki dengan gaya yang sangat elegan, di mana sosok itu tidak lain adalah Munsan, ayahnya Bongsok. Hal itu pun sekaligus menandakan kalau Om Han sudah dinilai layak, di mana dia kemudian direkrut menjadi agen khusus sekaligus menjadi rekan Munsan. Sejak saat itu, mereka menjadi agen top tier dan selalu menjalankan misi berdua hingga ke berbagai negara di mana diperlihatkan mereka dapat dengan mudah menyelesaikan misi-misinya berkat combo dari kelincahan Munsan sebagai MM dan juga kebrutalan dari kekuatan Om Han yang menjadi fighter. Kembali ke masa di mana Munsan telah menjadi buronan setelah misinya ke Korea Utara. Saat itu, Pak Direktur diperlihatkan memanggil kembali ibunya Bongsok dan memintanya untuk bekerja sama. Karena di saat seperti inilah tujuan misinya mendekatkan Munsan dengan ibunya Bongsok. 아버지를 생각해. Dan benar saja setelah beberapa minggu, Munsan akhirnya datang menemui ibunya Bongsok di rumahnya yang padahal seharusnya dia sudah tahu betul kalau itu artinya dia akan ditahan karena ibunya telah diintai ketat selama 24 jam penuh. Di tengah kondisi itu, karena di satu sisi ibunya Bongsok sebenarnya ingin bersama dengan Munsan, tapi di sisi lain dia juga harus membuktikan kalau dia setia terhadap negara. Ibunya Bongsok akhirnya mau nggak mau membiarkan tim buser yang sudah standby di sekitar rumahnya untuk menangkap Munsan dan membawanya pergi dari sana. Begitu Munsan sampai di kantor, dia langsung dibawa menuju ke ruangan Pak Direktur di mana saat itu Om Han sempat muncul dan berniat untuk mendampinginya. Sayangnya dia tidak diperbolehkan ikut dengan alasan kalau Pak Direktur ingin menemui Munsan seorang diri. 내가 커피나 한잔 해. Begitu bertemu dengan Pak Direktur, dia langsung dicecar pertanyaan soal menghilangnya dirinya beberapa waktu belakangan dan juga misi yang dia jalankan untuk menghabisi pemimpin korut. Namun, Munsan justru menantang Pak Direktur untuk melaporkannya ke Istana Negara karena dia menyadari kalau kemungkinan besar misi terakhirnya tidak resmi atau tanpa sepengetahuan Istana Kepresidenan. Karena itulah dia berniat untuk kabur dan hidup dengan caranya sendiri, tidak peduli jika dia akan menjadi buronan Korea Utara dan Selatan sekaligus. 이미호는 내가 처리할 거야. Dari sini sebagai seorang agen top tier, Munsan pun membayangkan skema untuk kabur dari tempat itu dan satu-satunya cara yaitu dengan menyandra Pak Direktur. Sebelum pergi dari sana, dia juga sempat mengancam ibunya Bongsok dan menembak dirinya karena telah mengkhianatinya, di mana tembakan itu segera ditangkis oleh Om Han dengan tangannya sendiri sehingga tidak mengenai ibunya Bongsok. 그가 그대로 사라져. 이 많은 사람들 앞에 나 때문이었다. Ternyata semua skema itu sudah direncanakan oleh Munsan dengan seolah memisahkan dirinya dengan ibunya Bongsok di depan semua orang. Jadi gini,
Kalau Munsan langsung menghilang begitu saja, otomatis semua agen di departemennya akan mengejar ibunya Bongsok sebagai gantinya. Nah, dengan orang-orang menyaksikan dirinya menembak ibunya Bongsok, mereka akan menganggap kalau mulai saat ini ibunya Bongsok telah mengkhianatinya sehingga mereka tidak memiliki hubungan apapun lagi dan ibunya Bongsok akan terhindar dari kecurigaan. Jadi saat Munsan menemui ibunya Bongsok sebelumnya, Munsan diam-diam sudah membriefing ibunya Bongsok dengan cara yang ibunya Bongsok sendiri yang bisa mendengarnya dengan kemampuan supernya untuk mengikuti skenario buatannya dengan mengambil pistol dari jaketnya lalu ikut menodongnya saat tim Booster menyergap mereka. Dan sebelum dibawa ke kantor, Munsan juga menjatuhkan sebuah pisau yang selalu dia simpan untuk nantinya diberikan kepada Om Han. Tanpa perlu memberitahukan apapun, Om Han juga otomatis langsung tahu apa yang harus dia lakukan. 민 차장님 찾아. Setelah kejadian tersebut, Badan Intelijen Khusus itu pun akhirnya dibubarkan dan semua agennya dibebas tugaskan, termasuk Om Han dan ibunya Bongsok yang kemudian direorganisasi menjadi PNS biasa. Meskipun begitu, dia tetap yakin kalau Munsan suatu saat akan kembali dan sejak saat itu dia selalu melihat ke arah langit untuk menyambut kedatangannya. 그리웠다. Setelah beberapa tahun berlalu dan semua orang sudah mulai lupa dengan kejadian sebelumnya, Munsan pun akhirnya kembali menemui ibunya Bongsok. Dan sejak saat itu, mereka memutuskan untuk menikah dan memulai kehidupan baru sebagai keluarga biasa, menghilang di tempat terpencil dengan tambahan Bongsok yang lahir tidak lama setelahnya. Meskipun mereka sudah memasang jaring agar Bongsok tidak melayang kemana-mana, tapi tetap saja ada suatu momen ketika dirinya masih TK dan mengejar kupu-kupu, Bongsok kecil melayang jauh sampai ke Ngawi sehingga ayahnya harus mencarinya di atas awan. Sementara itu, Pak Direktur yang selama beberapa tahun menghilang kemudian diperlihatkan muncul kembali dan membentuk Badan Intelijen Khusus yang baru. Namun kali ini keberadaan mereka disamarkan menjadi badan agen pemerintahan biasa dan di hari pertamanya dia langsung memerintahkan sekretarisnya untuk mengumpulkan semua orang agar dia bisa memulai kembali pekerjaannya. 다시 시작하지. Dia juga mengirim Pak Kepala Sekolah SMA Jeongwon yang saat itu masih menjadi agen lapangan dengan spesialisasi sebagai seorang pelacak, di mana diperlihatkan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan rumah keluarga Bongsok meskipun berada di desa terpencil dan jauh dari keramaian. Dan begitu terkonfirmasi kalau ayah dan ibunya Bongsok ada di rumah itu, malam harinya tim Booster pun langsung dikirim untuk menggerebek tempat tersebut. Meskipun sudah lewat bertahun-tahun, namun ayah dan ibunya Bongsok ternyata masih tetap waspada di mana diperlihatkan mereka masih memasang beberapa alat pendeteksi sederhana di sekitar rumah untuk mengetahui jika ada seseorang yang mendekat. Dan dari sinilah ibunya Bongsok mengetahui kalau ada puluhan orang yang diam-diam sedang mengepung kediaman mereka. 30여 명 포위됐어요. Menyadari hal itu, Munsan pun akhirnya memilih untuk keluar dan menghadapi mereka semua sambil mengalihkan perhatian agar Bongsok dan ibunya bisa pergi menyelamatkan diri. Karena dari awal memang dialah yang sebenarnya diincar oleh Pak Direktur. Dia juga meminta ibunya Bongsok untuk berjanji menyembunyikan Bongsok. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang kemampuannya agar tidak menjadi seperti dirinya. 내가 어떻게든 찾아갈 테니까. Namun di sisi lain, ada 3 agen super rekrutan baru yang diturunkan bersama dengan tim Booster untuk menangkap Munsan yang membuatnya cukup kerepotan. Kalau kalian ingat, mereka adalah ketiga orang pensiunan yang telah dihabisi oleh Faisal. Sebenarnya, Munsan bisa saja mengalahkan mereka jika dia mau serius bertarung. Namun prioritasnya kali ini adalah keselamatan Bongsok dan ibunya, sehingga dia memutuskan untuk memancing mereka semua menjauh dari lokasi rumahnya dan tidak melakukan
melakukan banyak perlawanan sampai akhirnya dia justru tertangkap sementara ibunya Bong Sok berhasil melarikan diri. Dan itulah awal mula kisah ibunya Bong Sok seperti melarikan diri dari sesuatu, dan meskipun begitu, Departemen Keamanan masih mengintainya secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya hingga menjalankan sebuah skema sampai akhirnya Bong Sok masuk ke SMA Jeongwon. 오, 오.